Baiklah, apa kabar Aki Maji? Semoga dalam keadaan sehat Dan walafiat. Alhamdulillah, ana bi khair minallah, akhi. Wa anta? Alhamdulillah juga Aki. Baiklah, saya langsung aja ya Aki Maji. Di dalam perdebatan kristologi dunia maya, kita Muslim mendengar dari Yahudi bahwa Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Dan juga banyak debater-debater Muslim mengatakan hal yang sama kepada umat Kristen. Karena mendengar langsung dari mulut orang Yahudi. Sementara Muslim tahu bahwa Allah itu adalah proper name. Begitu juga menurut orang Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav-He juga proper name, bukan gelar. Bagaimana menurut Aki tentang hal ini, melihat situasi yang berkembang di kalangan debater kristologi dunia maya tersebut? Silakan Aki. Ya, Bismillah ya. Terima kasih, akhi, atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian menurut pendapat saya nih, isu semacam ini itu tidak membutuhkan ayat Al-Quran ataupun hadis sahih sekalipun dari Rasulullah SAW secara rinci. Ya karena sebetulnya ya, sekali lagi menurut pendapat saya nih, isu ini hanya sekedar sedikit kesalahan berpikir di dalam kalangan Muslim dalam memandang paradigma pihak lain, baik itu Kristen, Yahudi ataupun pihak manapun di luar Islam, yang kemudian justru dikonsumsi oleh Muslim itu sendiri sebagai sebuah isu yang seolah ya dapat dipakai sebagai argumentasi baru dalam menghadapi Kristen pada perdebatan kristologi di dunia maya. Oke, baik ya, saya coba membagi pendapat saya ya ke dalam 4 tanggapan yang kesemuanya ini hanya berdasarkan logika. Karena tidak perlulah menggunakan Al-Quran ataupun As-Sunnah secara detail dalam menanggapi isu yang lahir hanya dari kesalahan berpikir yang sedikit ini. Yang pertama ini selama ini antara pihak Muslim dan Kristen yang melakukan dialog perdebatan lintas agama, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, kedua belah pihak senantiasa melakukan penetrasi paradigmanya kepada lawan debat masing-masing. Sebagai contoh sederhana, pihak Muslim melakukan penetrasi paradigma dengan menyatakan bahwa Isa atau Yesus itu bukan Tuhan dan tidak disalib. Kemudian pihak Kristen pun melakukan penetrasi paradigma dengan menyatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan dan disalib. Ya hal ini berlangsung sudah puluhan tahun dan baik pihak Muslim maupun Kristen sudah sangat terbiasa lah dengan serangan penetrasi paradigma dari lawan debatnya, dan realitasnya itu ya nyaman-nyaman saja karena pihak Muslim akan senantiasa menolak penetrasi paradigma pihak Kristen. Ya begitu pula sebaliknya, pihak Kristen pun akan senantiasa menolak penetrasi paradigma dari pihak Muslim. Bahkan sekitar 20 tahun lalu, kebiasaan kami ini baik pihak Muslim maupun Kristen selepas berdebat, ya kami biasa-biasa aja, sehelo lah, bahkan sering bercanda satu sama lain. Ya karena ya udah hanya sebatas itu aja udah penetrasi paradigma. Ya, tapi belakangan ini terjadi keanehan di dalam pihak Muslim ketika paradigma Allah adalah Yod-Heh-Vav-He yang kemudian yang kemungkinan besar itu ya muncul dari kalangan Yahudi. Tiba-tiba saja ada beberapa dari pihak Muslim menjadi seperti anak burung yang sedang diberi makan induk. Ya istilahnya tuh kayak mangap gitu, menerima begitu aja, menerima paradigma tersebut. Padahal jelas sekali paradigma itu muncul atau terlahir dari kalangan non-Muslim, yaitu Yahudi. Andai saja hal ini terjadi pada penetrasi paradigma yang dilakukan pihak Kristen kepada pihak Muslim, maka sudah tentu tidak akan pernah ada lagi perdebatan kristologi antara Muslim dan Kristen. Ya sebab pihak Muslim sudah menerima begitu aja penetrasi paradigma dari pihak Kristen tersebut. Ya terus terang buat saya nih,
ya lucu ya, aneh aja dan lucu gitu. Iya. Iya betul. Lucu ya. Nah, tadi yang pertama ya. Yang kedua itu kemudian andai kata benar bahwa pada masa nabi-nabi sebelum masa Muhammad Rasulullah SAW, Allah telah memberitahukan kepada nabi-nabi tersebut bahwa namanya adalah Yod Hef Vav He, maka sudah barang tentu hal ini adalah sesuatu yang amat sangat penting yang akan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Sebab ya hal tersebut adalah sesuatu yang sakral, bahkan jauh lebih utama daripada kenabian Muhammad itu sendiri. Tapi faktanya ini tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyebutkan, menerangkan ataupun hanya sekedar mengindikasikan hal tersebut. Tidak ada. Dan fakta ini justru melahirkan kesimpulan bagi saya bahwa ya ternyata isu ini amat sangat tidak penting bagi keselamatan seseorang. Apalagi jika isu ini justru dijadikan bahan dakwah dan dipublikasikan kepada masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebuah kasus yang bisa dijadikan contoh untuk menganalisa tentang yang dianggap sama antara Islam dengan Yahudi, yaitu dalam masalah tauhid atau penuhanan kepada satu Tuhan, adalah ketika masa awal Islam, di mana orang-orang Quraisy Mekah itu disebut sebagai musyrikin Quraisy. Sementara kita tahu bahwa orang-orang Quraisy saat itu pun menuhankan Allah, tapi mereka menyandingkan Allah dengan sesembahan mereka yang lain seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Jika Quraisy saat itu tidak menuhankan Allah, namun hanya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya itu yang mereka jadikan sembahan, maka predikat mereka cukup kafir saja, bukan musyrik. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang itu tidak dapat dikatakan sebagai musyrik apabila orang itu tidak menuhankan Allah. Selanjutnya dari secara syariat Quran dan As-Sunnah juga kita ketahui bahwa mengikuti pemuka juga kita ketahui bahwa mengikuti pemuka agama tanpa mengetahui kebenaran tentang apa yang diikutinya, ini secara syariat ya, itu adalah bentuk penuhanan kepada pemuka agama tersebut dan kemudian menjadi barometer dalam menentukan apakah seseorang itu memiliki Tuhan lain selain Allah atau tidak. Oleh karenanya ada baiknya nih sebagai muslim kita juga harus mengetahui apakah Yod Hef Vav He itu adalah proper name yang Tuhan sendiri sebutkan sebagai namanya kepada para nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau itu adalah sebuah produk dari pemuka-pemuka agama Yahudi saja. Jadi perlu saya tegaskan nih ya bahwa saya tidak ingin mengganggu apa yang ada dalam ajaran Yahudi dan juga penganutnya, karena itu urusan mereka lah. Dan mereka memiliki hak terhadap apapun selama masih berada di dalam lingkup ajaran lebih kritis. Aki Maji, ya. Terputus tadi suaranya, Aki. Sedikit terputus. Ya, jadi saya ulang, saya perlu tegaskan nih, saya tuh tidak ingin mengganggu apa yang ada di dalam ajaran Yahudi dan juga penganutnya, karena ya itu urusan mereka lah. Mereka memiliki hak terhadap apapun selama masih berada di dalam lingkup ajaran dan komunitas mereka, yaitu hak mereka lah. Tetapi saya hanya ingin mengimbau dan mengajak saudara-saudara muslim saya untuk lebih kritis dalam menerima, menanggapi dan menyikapi penetrasi paradigma dari non-muslim. Kemudian yang terakhir nih, jika memang benar bahwa isu Allah adalah YHVH, Yod-Heh-Vav berasal dari kalangan Yahudi, jika benar itu isunya ya, berasal dari kalangan Yahudi, maka jelas sekali isu ini merupakan paradigma yang hendak dipenetrasikan kalangan Yahudi kepada pihak Kristen. Udah jelas itu.
Dan kita sebagai muslim hendaknya tidak ikut campur lah dalam perseteruan teologis antara Kristen dan Yahudi tersebut. Bagi muslim, baik Kristen maupun Yahudi, ya silakan saja membuat dan mengembangkan paradigmanya, silakan. Namun tetaplah semua itu hanya paradigma non-muslim semata yang tidak memiliki arti apa-apa dalam keislaman. Tetapi manakala muslim justru mengkonsumsi paradigma non-muslim, yang dalam kesempatan ini adalah paradigma dari Yahudi berupa isu Allah adalah Yod-Heh-Vav-He, maka secara sadar ataupun tidak sadar, muslim tersebut telah menjadi senjata bagi Yahudi untuk menyerang kekristenan. Dan jelas ini sudah berada di luar jalur kristologi. Seperti itu, Akhi. Ya, baik, Aki Maji. Ya. Lantas sebetulnya metodologi apa sih yang kemungkinan digunakan, dipakai oleh pihak muslim, pihak kita ini, yang menerima penetrasi paradigma Yahudi itu, hingga juga ikut-ikutan menyatakan bahwa Allah adalah Yod-Heh-Vav-He. Ya, metodologi ya. Saya beri contoh nih. Saya beri contoh diri saya saja ya, dan saya pikir samalah juga terjadi pada setiap orang yang sudah menjadi muslim sejak lahir. Untuk mengetahui kata Allah saja, saya tidak dengan mempelajari ini dan itu, lalu kemudian menganalisanya secara cermat. Tapi saya cukup diberitahu saja oleh orang tua saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan namanya adalah Allah. Dan sekedar itu. Lalu banyak sekolah juga diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Sama, dan juga madrasah sore yang kemudian diajarkan membaca Al-Quran. Yang di sana terdapat nama Allah. Dan itu adalah satu-satunya Tuhan di alam semesta raya ini. Jadi untuk urusan ketuhanan ya, saya pikir muslim itu menggunakan metode empirik sederhana lah. Bukan metode generik yang menghubung-hubungkan banyak parameter lah untuk menyatakan bahwa Tuhan itu bernama Allah. Apalagi untuk menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain hanya dengan kesamaan sifatnya saja. Dan dengan cara yang terbilang sederhana inilah, sangat sederhana, cukup hanya dalam 1 abad Islam membentang dari Spanyol sampai Cina. Nggak perlu analisa ilmu itu, nggak usah. Karena tentang konsepsi ketuhanan sejak titik paling awal sudah final dalam Islam. Begitu, Akhi. Oke. Baiklah, Aki Maji, terima kasih yang telah memberikan pendapatnya. Semoga apa yang telah